Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu walaupun tetap masih dalam video online. Tapi tidak mengurang sukacita kita untuk kita kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, apa kabar adik semua? Semoga kita semua sehat-sehat semua. Dan tepat hari ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus, tanggal 29 Agustus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dan tetap menjaga kesehatan, sehingga nantinya kita dalam bertemu, kita dapat bertemu kembali. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terlebih dahulu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena anugerah-Mu yang begitu besar pada kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada kami. Kami di sini anak-anak-Mu, khususnya kelas pra remaja, kami datang bersembah sujud kepada Engkau, menyerahkan hati dan pikiran kami dalam akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita persiapkan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Shalom adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan bersama-sama kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang kepadamu, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh menaikkan ucapan syukur kami di dalam doa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya menambah pengetahuan untuk kami, tetapi juga memberi kekuatan untuk kami dalam menjalankan kehidupan kami setiap hari, terutama di masa-masa pandemi yang berat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Karirin berharap kalian membacanya di rumah dengan cermat. Untuk saat ini kita akan membaca dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita mulai dari ayatnya yang keempat. Kita membacanya bersama-sama ya. Ayat keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa saat yang lalu, masih dalam bulan Agustus ini, kita berada dalam sukacita yang besar oleh karena kita baru saja memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Merdeka artinya kita bebas di mana kita tidak dikuasai lagi oleh orang atau bangsa lain. Merdeka berarti kita bebas untuk melakukan apa yang kita sukai, kita bebas untuk berekspresi dan berkarya tanpa dibayang-bayangi oleh rasa takut dan khawatir. Termasuk juga kita bebas untuk mengejar cita-cita yang kita impikan. Nah, itulah kebebasan adik-adik. Sebagai bangsa, kemerdekaan itu kita sudah dapatkan. Tapi saat ini kemerdekaan kita juga tengah dirampas oleh pandemi virus COVID-19. Di mana di dalam pandemi ini kita tidak bebas lagi melakukan apa yang kita sukai. Kita tidak bebas kemana-mana, tidak bebas belajar dengan kawan-kawan, tidak bebas pergi ke mall ataupun ke toko buku dengan kawan-kawan. Kita tidak bisa bebas untuk berolahraga, bermain bola atau bermain basket bersama kawan-kawan. Kita dipaksa untuk belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan itu dibatasi adik-adik. Nah, hari ini melalui pembacaan kita mau belajar dari Daud. Daud adalah Raja Israel. Daud juga adalah bapa leluhur Tuhan Yesus. Dan Daud inilah yang menulis Mazmur 27 yang kita baca tadi. Nah, sebagai raja adik-adik, Daud seharusnya menikmati kemewahan dan kenyamanan hidup. Tapi tidak demikian dengan Daud. Daud dalam hidupnya dia mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan. Dia tertekan oleh karena begitu banyak musuh-musuh yang mengejar dia. Dia selalu dalam pelarian dan persembunyian dari satu tempat ke tempat lain oleh karena musuh-musuh yang mengejar dia selalu mengancam jiwanya. Nah, dalam tekanan dan penderitaan yang Daud alami, adik-adik, Daud sadar bahwa ia harus mencari Tuhan. Dekat dengan Tuhan itulah jalan keluar bagi Daud. Oleh sebab itu di ayatnya yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Karena bersama dengan Tuhan, Daud merasa aman, merasa terlindungi, merasa nyaman. Juga ada ketenangan di sana, ada kedamaian. Nah, kalau kita baca dari ayatnya yang keempat tadi, disebutkan bahwa keinginan terbesar Daud adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya untuk menikmati segala keindahan dan kenyamanan hidup bersama dengan Tuhan.
rumah Tuhan yang digambarkan di dalam ayat yang keempat itu menunjuk pada bait Allah. Bait Allah sebagai pusat peribadatan orang-orang Yahudi. Tapi jangan adik-adik membayangkan bait Allah itu sebagai sesuatu bangunan yang megah. Karena bangunan bait Allah yang megah itu baru dibangun pada zaman Raja Salomo, anak Raja Daud. Sementara pada zaman Daud sendiri bangunan bait Allah itu berbentuk sebagai kemah tabernakel. Itu artinya apa adik-adik? Artinya bahwa Daud tidak merindukan bait Allah atau rumah Tuhan, itu karena rumah Tuhan itu sebuah bangunan yang megah, yang besar dan nyaman, ada kenyamanan di situ. Tapi Daud merindukan bait Allah itu karena Tuhan Allah hadir di dalam baitnya. Tuhan Allah hadir dan dekat dengan Daud. Daud bisa mencurahkan segala perasaannya, segala penderitaannya, dia bisa curhat dengan Allah di dalam baitnya, dalam rumahnya. Tapi juga dia bisa mengekspresikan rasa cinta kasihnya kepada Allah dengan memuji, memuliakan Allah, dengan memberikan persembahan bagi Allah. Itulah yang dilakukan Daud. Itulah kenapa Daud merasa sangat damai, sangat nyaman di rumah Allah. Dan diam di rumah Allah itulah menjadi kekuatan bagi Daud. Yang mampu membangkitkan semangat dan rasa percaya diri Daud untuk melangkah maju di tengah-tengah penderitaan dan tekanan yang Daud alami. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya adalah apakah kerinduan Daud akan dekat dengan Allah, kerinduan Daud akan rumah Tuhan, itu juga adik-adik rasakan saat ini. Apakah adik-adik merasa antusias atau tidak sabar untuk menantikan setiap ibadah minggu yang akan kita lakukan? Ataukah adik-adik menjadi semakin malas untuk beribadah? Karena ibadah yang kita lakukan hanyalah ibadah secara online saja. Dan mungkin di rumah, dari rumah kita sendiri masing-masing, hanya adik-adik sendiri yang beribadah. Tidak ada kawan yang lain, tidak ada saudara yang lain. Nah, sementara adik-adik merasa bahwa adik-adik merasa damai dan senang dan penuh sukacita kalau adik-adik datang beribadah ke gereja ketimbang adik-adik belajar beribadah seperti saat ini. Jika demikian yang adik-adik dapatkan, maka adik-adik hanya terfokus bahwa rumah Tuhan hanya sebatas pada gedung gerejanya saja, di mana adik-adik kalau datang ke gereja akan merasa nyaman di situ. Tapi kalau adik-adik beribadah dari rumah karena masa PPKM seperti sekarang ini, adik-adik menjadi tidak bersemangat, malas-malasan dan sebagainya. Nah, adik-adik, sejatinya rumah Tuhan itu adalah kita. Adik-adik, Karirin, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah rumah Tuhan. Tuhan tidak hadir di dalam gereja yang kosong. Karena pada masa sekarang ini ada banyak gereja yang kosong, yang tidak ada kegiatan apapun. Yang ada hanya kegiatan hari Minggu, live streaming, dan itu pun hanya dilakukan oleh Bapak Pendeta dan majelis gereja. Sementara kita jemaat tidak melakukan kegiatan apa-apa di gereja. Tuhan hadir di dalam gereja, oleh karena di dalam gereja itu ada adik-adik, ada Karirin, ada jemaat yang datang bersekutu untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk datang membawa persembahan kepada Tuhan. Itulah gereja. Matius 18 ayat 20 katakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, disitulah aku ada bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau adik-adik beribadah dari rumah, walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing yang jarak satu sama lain itu sangat berjauhan, tapi hati kita satu di dalam Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan untuk menyembah Tuhan yang sama. Dan itulah gereja, itulah rumah Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan. Dan persekutuan kita itulah juga rumah Tuhan. Jadi kalau Daud mengajak
kita untuk mencintai rumah Tuhan seperti tema kita hari ini, maka Daud mau mengajak kita untuk dekat dengan Tuhan di dalam persekutuannya dan mencintai persekutuan itu. Tapi tidak berarti bahwa kita mengabaikan gedung gereja. Gedung gereja adalah tempat kita untuk bersekutu. Kita pun juga harus mencintai gedung gereja. Seperti kita mencintai bahwa itu adalah rumah kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang sesungguhnya adalah kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan mencintai itu, karena disitulah ada kedamaian. Nah adik-adik, bagaimana kalau adik-adik gereja dalam ibadah seperti sekarang ini, dan perasaan adik-adik ya biasa saja, setiap minggu hanya sebagai kegiatan yang setiap minggu dilakukan. Maka jika adik-adik beribadah seperti itu, maka ibadah itu menjadi tidak bermanfaat apa-apa, tidak menjadi berkat buat adik-adik, tidak bernilai apa-apa. Oleh karena adik-adik melakukannya hanya karena sebagai kegiatan saja, bukan karena kerinduan akan dekat dengan Tuhan, kerinduan akan rumah Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Nah adik-adik yang terkasih, melalui pelajaran kita hari ini, kita belajar seperti Daud, untuk selalu merindukan kehadiran Tuhan di dalam rumahnya, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, kita pasti akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Dan itu akan menjadi sumber kekuatan untuk kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Terutama di masa-masa pandemi yang berat seperti sekarang ini. Dan mungkin akan semakin berat ke depannya. Tapi kalau kita dalam persekutuan dengan Tuhan, maka semuanya itu akan bisa kita lakukan. Kita akan bisa lewati. Seperti Daud akan memperoleh kekuatan, kepercayaan dirinya dibangkitkan untuk melewati segala penderitaan yang ia alami. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Minggu depan kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema yang berbeda. Untuk itu Karirin berharap adik-adik juga mempersiapkan diri untuk ibadah minggu depan. Minggu depan bahan Alkitab yang akan kita baca dan pelajari diambil dari Yunus 1. Jadi sebelum beribadah minggu depan, adik-adik mempersiapkan diri sudah membaca kitab Yunus pasal 1. Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita adik-adik yang akan dipimpin oleh Bang Simon.
Nah, adik-adik, bagaimana tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Kak Ririn. Nah, semoga kita semua dapat lebih memahami dan lebih lagi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena dalam hari-hari kita wajib untuk memberikan waktu kita hanya kepada Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari saya undang semua adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kahit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Nada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, maupun dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, buat adik-adik yang memberikan persembahannya dapat langsung melalui mama papanya ke sekretariat gereja. Atau kalau tidak mau datang ke gereja juga, dapat memberikan persembahannya melalui QRIS yang ada di layar adik masing-masing, dan tetap ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih karena anugerah-Mu kepada kami. Kami di sini anak-anak-Mu baru saja mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita-Mu, dan juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa, apa yang sudah kami dengar dan juga sampai kami berikan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, ini kami Bapa, kami menyerahkan segala kehidupan kami, dalam studi kami, dalam hidup kami hari lepas harinya, sehingga kami hanya tetap berharap, bersandar dan tetap mengandalkan Engkau saja di sepanjang kehidupan kami hari lepas harinya. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, kami siap untuk Engkau pimpin. Mari adik-adik semua, kita sempurnakan doa kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik semua, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, kita jumpa di minggu depan lagi.